Oke, selamat siang Bapak Ibu dan wali murid, Bapak Ibu guru yang sudah bergabung, dan juga teman-teman semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di Gonzaga Virtual Education Fair 2020. Nah, bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, saya persilahkan untuk mengaktifkan kameranya ya. Oke, perkenalkan nama saya Bu Ica dari tim BK yang akan menemani Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya selama proses EduFair ini di ruangan ini. Hari ini presentasi akan dibawakan dari Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta. Nah, sebelum masuk presentasi dari universitas, saya akan menampilkan video sambutan dari Pater Andri terlebih dahulu selaku Pater Kepala Sekolah kita. Para siswa dan siswi SMA Kolese Gonzaga yang kami cintai, dan para orang tua siswa yang kami hormati. Pada setiap tahun SMA Kolese Gonzaga selalu mengadakan kegiatan EduFair, di mana di dalam kegiatan EduFair ini kami mengundang beberapa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta untuk berkenan mempresentasikan program-program yang mereka miliki. Maka diharapkan melalui kegiatan EduFair ini, teman-teman khususnya angkatan ke-32 SMA Kolese Gonzaga akan mendapatkan kekayaan informasi, kedalaman informasi, dan juga wawasan terkait dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh jeli untuk memilih dan memilah kira-kira teman-teman ke depan akan melanjutkan studi kemana. Dengan pertimbangan faktor ekonomis yang kita alami saat ini di tengah pandemi, tentu membuat teman-teman semakin selektif di dalam memilih perguruan tinggi mana yang nanti akan teman-teman minati. Maka sekali lagi, meskipun di tengah pandemi ini, kami percaya teman-teman akan berhasil mendapatkan informasi secara mendalam lewat kegiatan EduFair kita bersama tahun 2020 ini. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh aktif untuk mencari informasi yang teman-teman butuhkan sesuai dengan minat yang Anda miliki masing-masing. Maka sekali lagi, selamat berproses di dalam kegiatan EduFair tahun 2020 ini. Semoga teman-teman berhasil dan sukses meraih cita-cita yang Anda harapkan bersama. Sekali lagi, profesiat dan selamat berproses di dalam kegiatan EduFair 2020. Terima kasih. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, kita tadi sudah saksikan bersama video sambutan dari Pater Andri sebagai sambutan juga untuk Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta. Tanpa banyak membuang waktu lagi, selanjutnya kepada presenter dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, waktu dan tempat kami persilahkan pada Priscilla. Oke teman-teman, aku mau coba share screen dulu ya. Apakah teman-teman udah bisa lihat semuanya? Sudah, Ibu. Oke. Terima kasih. Teman-teman, aku mau izin screenshot dulu buat dokumentasi
di berita acara pameran ya. Ya, baik. Teman-teman, perkenalkan, nama aku Priscilla Anggrena Gita. Aku perwakilan dari Universitas Atmajaya Jakarta. Kalau teman-teman lihat, kok yang presentasi masih muda banget atau gimana? Teman-teman, aku angkatan 2019, jadi aku masih baru banget sebenarnya di Atmajaya. Tapi karena Atmajaya kasih kepercayaan ke mahasiswanya untuk lebih aktif lagi, baik di kegiatan kampus ataupun pekerjaan sampingan. Jadi hari ini aku bisa kasih sedikit cerita ke kalian tentang Atmajaya. Nah, teman-teman, aku mau cerita kalau misalkan di Atmajaya itu terletak di punya 3 kampus dengan lokasi yang berbeda. Yang pertama nih pusatnya ada kampus pertama yaitu kampus Semanggi. Kampus Semanggi ini adalah sebuah pusat di mana kebanyakan fakultas-fakultas yang terbilang tua atau fakultas-fakultas baru juga masih banyak di kampus pertama ini. Nah, kampus Semanggi ini adanya di tengah-tengah perkotaan Jakarta. Walaupun dia di tengah-tengah kota, tapi suasananya tuh masih tetap asri gitu. Jadi walaupun panasnya Jakarta itu sangat menyengat, kalau siang hari teman-teman gak usah khawatir karena di Atmajaya itu banyak banget tempat-tempat yang bisa teman-teman jadiin buat kerja kelompok, buat belajar bareng sama teman-teman yang lain. Nah, kalau di kampus Semanggi ini terdiri dari beberapa fakultas, terus kami juga punya lokasi-lokasi yang berbeda di setiap gedungnya. Jadi misalkan di gedung A itu diisi oleh fakultas misalkan manajemen ataupun hukum. Nah, nanti di gedung yang lainnya itu terdapat fakultas lain, tapi setiap gedung dan setiap kampus juga di Unika Atmajaya itu terdapat ciri khasnya masing-masing. Nah, yang kedua ini ada kampus Pluit dan Rumah Sakit Atmajaya. Kalau teman-teman tahu, Fakultas Kesehatan di Atmajaya itu difokuskan ke kampus Pluit. Kenapa sih di kampus Pluit? Karena di kampus Pluit itu teman-teman bisa belajar, tetapi juga dekat sama wilayah rumah sakit. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar, teman-teman tuh nggak hanya belajar tentang materi aja, nggak belajar tentang teori aja, tapi teman-teman juga didukung oleh fasilitas yang ada. Nah, aku mau cerita lagi kampus yang ketiga, yaitu kampus BSD. Kampus BSD ini benar-benar asri banget, terus di kampus ini juga ada dormitorinya sendiri, jadi kalau misalkan teman-teman tinggalnya di luar kota atau ngerasa jauh banget dari Jakarta ke BSD, itu teman-teman bisa tinggal di dormitorinya kampus BSD. Nah, kampus BSD itu didominasi oleh fakultas-fakultas teknik dan juga beberapa fakultas kesehatan. Kenapa sih fakultas teknik? Itu mah gue juga tahu, anjir. Kenapa kampus 3 itu diisi oleh teknik ataupun yang lainnya, kayak bioteknologi ataupun lainnya, itu karena di kampus 3 ini terkenal oleh suasana yang asli banget. Jadi di sana itu didukung oleh beberapa jenis tanaman. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, bioteknologi itu kalau teman-teman belajar mungkin tentang pemanfaatan segala macam makhluk hidup. Nah, di kampus 3 ini, kalau misalkan teman-teman ngelihat, di kampus 3 ini tuh banyak tanaman-tanaman yang mahasiswa suka kerjakan untuk bahan praktek, untuk bahan pembelajaran. Jadi nggak cuma teori aja, balik lagi nggak cuma teori aja yang dipelajari, tetapi prakteknya juga bisa teman-teman lakuin di kampus 3 ini. Nah, sekarang aku mau menjelaskan tentang fakultas-fakultas yang ada di Unika Atmajaya. Nah, fakultas yang pertama ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di fakultas ini terdiri dari 3 program studi. Yang pertama ada manajemen, akuntansi, dan ekonomi keuangan serta perbankan. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman nanya, apa sih bedanya manajemen dan akuntansi? Mereka semua tuh sebenarnya saling berkaitan, tetapi ada pembedanya masing-masing. Kayak misalkan manajemen itu terpusat kepada suatu hal tentang pemasaran. Kalau akuntansi itu pusatnya tentang menghitung jenis pengeluaran, pemasukan. Jadi walaupun ada pembedanya, tetapi fakultas ini saling berkaitan. Jadi walaupun teman-teman bingung, aduh saya mau masuk yang mana ya? Tapi kalau misalkan teman-teman nyamannya di salah satu bidang, coba teman-teman masuk ke program studi yang teman-teman inginkan. Nah,
balik lagi, mungkin teman-teman bakal lihat dari awal ini sampai akhir-akhir fakultas nanti, itu ada banyak banget tentang kerjasama nasional maupun internasional. Nah, teman-teman pasti nanya, kenapa ada kerjasama internasional dan nasional? Jadi gini teman-teman, di semester 7, itu teman-teman bakal alami yang namanya magang atau PKL bahasanya. Nah, di situ magang itu banyak mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain yang mungkin kesulitan dalam mencari informasi tentang perusahaan yang menerima mahasiswa untuk magang. Nah, jadi Atmajaya ini menyediakan perusahaan-perusahaan yang bisa teman-teman jadikan buat tempat magang ketika teman-teman sudah semester akhir. Jadi teman-teman tuh pas semester akhir nggak usah pusing-pusing mikirin, aduh saya mau magang di mana ya, saya mau kirim berkas-berkas saya kemana ya. Nah, jadi di sini teman-teman dibantu sama Atmajaya dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi ketika teman-teman mau mengirim berkas ke perusahaan-perusahaan ini, teman-teman bisa langsung kasih berkasnya, terus nanti pihak perusahaan itu bakal cari informasi tentang teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman ngelihat kayak, aduh, kayaknya bakal sulit deh buat magang atau gimana. Apa sih benefit yang bakalan saya dapat ketika magang? Nah, teman-teman di kampus Atmajaya ini, kita juga punya salah satu biro yang mengurusi tentang karirnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, aduh, saya mau magang dengan tempat yang mendapat sertifikat, saya mau dapat uang bulanan juga, itu gimana ya? Nah, teman-teman, di Atmajaya itu ada salah satu biro yang bisa bantu kalian buat bertemu dengan perusahaan itu. Jadi teman-teman nanti bisa milih, oh ada perusahaan ini yang menerima mahasiswa magang, dan teman-teman bakal dapat benefit ini. Kalau misalkan teman-teman sesuai dengan benefit yang mereka berikan, nah teman-teman bisa langsung tuh kirim berkas yang teman-teman sudah lengkapi ke perusahaan tersebut. Nah, kalau kerjasama internasional ini lebih difokuskan kepada pertukaran pelajar ke luar negeri. Jadi di Atmajaya lagi-lagi juga ada salah satu biro yang mengurusi tentang kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional ini biasanya didominasi oleh beberapa negara-negara yang maju. Artinya gini teman-teman, kalau misalkan Indonesia itu termasuk negara yang berkembang, nah teman-teman kalau misalkan, aduh saya ngerasa fasilitas di Indonesia ini masih kurang buat jurusan saya. Nah teman-teman difasilitasi nih sama Atmajaya buat melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Syaratnya susah nggak sih? Buat daftarnya susah nggak sih? Jawabannya enggak. Dan teman-teman nggak harus bisa bahasa negara sana. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris, nah teman-teman bisa nih kirim ikut pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, itu ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Atmajaya. Nah, fakultas berikutnya ini ada Fakultas Viabikom. Viabikom ini adalah fakultas yang didominasi oleh program studi administrasi bisnis, ilmu komunikasi, dan pariwisata. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngelihat di program studi pariwisata, itu ada namanya salah satu MAIS. MAIS itu mungkin jarang banget di Indonesia buat terdengar kalimat ini. Karena MAIS itu cuma ada di negara-negara maju saja. Sedangkan di negara berkembang itu, MAIS itu masih jarang banget, teman-teman. Bahkan Kementerian Pariwisata aja baru membangun beberapa program studi ini, MAIS ini, di beberapa lembaga pendidikan aja. Dan Atmajaya salah satunya juga dipercaya oleh Kementerian Pariwisata untuk mendirikan program studi MAIS ini. MAIS ini tuh terfokus kepada bidang bisnis di pariwisata. Jadi sebenarnya bidang bisnis ini sangat-sangat menjanjikan di Indonesia karena potensi alam kita. Tetapi balik lagi, jarang banget pengetahuan masyarakat Indonesia tentang MAIS ini. Akibatnya banyak sekali potensi pariwisata kita yang ketinggalan dari negara-negara maju. Nah, di sini MAIS itu di Unika Atmajaya pernah terpilih sebagai lembaga promosi yang dipilih oleh Kementerian Pariwisata. Nah, jadi waktu itu ada beberapa lembaga pendidikan yang mempunyai program studi MAIS, tetapi yang dipilih oleh Menteri Pariwisata untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia itu adalah Unika Atmajaya. Nah, di sini juga ada bidang studi yang lainnya, ada administrasi bisnis, ilmu komunikasi. Mungkin kalau teman-teman tahu, administrasi bisnis dan ilmu komunikasi ini juga dilengkapi oleh lab seperti lab televisi, lab radio,
dan lain-lain. Jadi di sini teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan ada dosen ngasih tugas, coba dong kamu jadi reporter, jadi ini, jadi itu. Nah, teman-teman gak usah khawatir nyari lokasi studio lagi di mana. Nah, di sini udah disediakan oleh Atmajaya. Atau misalnya ada dosen yang bilang, coba dong kamu fotografi tentang model ini, kamu lihat dari segi mananya model ini bisa dipelajari. Nah, teman-teman nggak perlu lagi keluar kampus atau nyari studio lagi, bayar lagi. Nah, di Atmajaya sendiri sudah disediakan lab fotografi. Jadi teman-teman di sana bisa saling belajar. Nah, ini balik lagi ada kerjasama nasional dan internasional. Balik lagi, kenapa banyak banget kerjasama nasional maupun internasional, seperti yang aku udah bilang tadi, kalau misalkan kita ada program magang dan ada program pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, fakultas yang berikutnya adalah Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Di sini ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan keagamaan Katolik, bimbingan dan konseling, dan pendidikan guru sekolah dasar. Kenapa sih ada bimbingan konseling? Dan kenapa nanti di bawah-bawah nih teman-teman ada yang namanya Fakultas Psikologi. Sebenarnya pembedanya itu kalau bimbingan konseling itu difokuskan kepada pendidikan. Sedangkan kalau psikolog itu difokuskan kepada sesuatu yang ilmiah sifatnya. Nah, di Fakultas Pendidikan ini mungkin teman-teman tahunya selalu tentang menjadi guru dan pengajar. Tapi teman-teman jangan takut, di Unikat Atmajaya itu ada banyak sekali organisasi-organisasi yang mendukung mahasiswa yang nggak hanya aduh saya mau jadi guru, tapi saya juga pengen nih bisa nyanyi, terus bisa melakukan segala hal. Nah, Fakultas Pendidikan Bahasa ini pernah mencetak rekor muri di bidang nyanyi dengan jumlah peserta terbanyak. Nah, rekor muri ini baru didapatkan oleh Fakultas Pendidikan dan Bahasa ini beberapa bulan lalu. Nah, di sini menunjukkan kalau misalkan mahasiswa dari program studi ini itu tidak hanya difokuskan kepada mereka yang akan menjadi pengajar saja, tetapi mereka yang mempunyai minat lain dalam bidang tari, nyanyi, ataupun lainnya, itu juga didukung oleh Atmajaya dan difasilitasi untuk bisa berkembang. Nah, di sini ada lagi kerjasama nasional dan internasional. Di sini juga ada beberapa sekolah-sekolah dan lagi-lagi melakukan pertukaran pelajar keluar. Mungkin teman-teman bingung kayak, kenapa sih Fakultas Pendidikan dan Bahasa tapi harus ke luar negeri segala? Padahal kita ngajarnya juga nanti ujung-ujungnya di Indonesia. Enggak banget teman-teman. Jadi pengalaman itu kan bisa didapat dari mana aja. Nah, di Fakultas Pendidikan Bahasa ini, teman-teman juga difasilitasi untuk pertukaran pelajar keluar, biar teman-teman tahu tentang kultur budaya di sana. Jadi teman-teman juga bisa menerapkan cara mengajar teman-teman yang nyaman di mahasiswa, di murid-murid Indonesia yang nanti kalian akan ajar. Nah, fakultas yang berikutnya adalah Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini didominasi oleh siswa-siswa dari jurusan IPA, seperti teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, dan sistem informasi. Tetapi sistem informasi Unikat Atmajaya ini juga bisa diisi oleh siswa dari jurusan IPS. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat kayak elektro sama mesin tuh apa bedanya sih? Sebenarnya itu mirip-mirip teman-teman, tapi kalau teman-teman pelajari lebih dalam lagi tentang bidang ini, teman-teman pasti menemukan salah satu perbedaannya. Seperti elektro itu terfokus oleh perancangan, tetapi mesin itu terfokus kepada perancangan juga, tetapi lebih detail dan bidangnya pun kadang berbeda. Tapi teman-teman jangan khawatir, Fakultas Teknik ini pernah mendapat sebuah sertifikat yang berasal dari bukan kalangan nasional saja, tapi dari internasional. Nah, di Fakultas Teknik ini banyak banget lab yang mendukung mahasiswa untuk belajar. Nah, kalau misalkan teman-teman dari tadi bingung kenapa sih dari tadi kakaknya ngomong tentang lab terus. Nah, teman-teman kalau teman-teman tahu, lab di Atmajaya itu ada banyak banget yang bisa dipakai oleh mahasiswa untuk belajar. Saking banyaknya lab di Atmajaya, itu lab kita suka juga dipinjam oleh kampus lain dan mahasiswanya itu belajar juga di labnya Atmajaya. Karena mungkin di kampus mereka ada keterbatasan alat atau apa. Nah, akibatnya mereka suka meminjam lab di Atmajaya. Nah, teman-teman, lagi-lagi Atmajaya itu selalu memfasilitasi banyak sekali yang mahasiswa butuhkan. Nah, di sini kami membantu teman-teman supaya teman-teman belajar nyaman dalam belajarnya.
Nah, di teknik elektro, mesin, dan industri, teman-teman gak usah khawatir. Di sana sudah disiapkan banyak sekali peralatan. Jadi teman-teman mau yang suka bikin robot, yang suka bikin apa-apa, itu teman-teman bisa dibantu oleh peralatan yang ada dan dosen-dosen yang siap membantu. Nah, kalau teman-teman mungkin sekarang lagi pandemi nih, COVID. Nah, belum lama ini Fakultas Teknik juga meluncurkan salah satu robot yang membantu rumah sakit untuk mengantarkan obat atau makanan ke pasien yang terkena COVID. Jadi para tenaga medis di rumah sakit tersebut bisa mengurangi kontak langsung dengan pasien. Nah, robot yang diciptakan oleh Fakultas Teknik ini sudah dijalankan di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Atmajaya salah satunya. Nah, kerjasama yang berikutnya ada kerjasama nasional dan kerjasama internasional. Lagi-lagi kalau misalkan teman-teman ngelihat kayak Jepang itu terkenal banget sama teknologinya. Banyak banget manusia-manusia di sana yang udah diganti sama teknologi yang lebih canggih seperti robot dan lain-lain. Nah, mahasiswa Atmajaya juga banyak banget teman-teman yang melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Salah satunya adalah Jepang. Bahkan salah satu universitas Jepang di sana mereka itu senang banget kalau nerima mahasiswa dari Atmajaya. Kenapa? Karena mahasiswa Atmajaya itu sangat antusias dalam belajar tentang teknologi yang ada di sana. Nah, sepulangnya mahasiswa Indonesia dari Jepang ini, nah mereka tuh bakal dibimbing lagi sama dosen di Atmajaya supaya ilmu yang mereka dapat di luar negeri itu bisa mereka terapkan juga di Indonesia dan mereka bisa merangkai segala macam teknologi di sana. Di Indonesia khususnya. Nah, fakultas yang berikutnya ini adalah Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ini terdiri dari 5 peminatan. Yang pertama ada Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Internasional. Nah, di sini teman-teman yang paling istimewa adalah Hukum Tata Negara. Kenapa aku bilang Hukum Tata Negara? Karena Hukum Tata Negara itu jarang banget jadi peminatan di kampus-kampus lain. Padahal kalau teman-teman tahu, Hukum Tata Negara itu hukum yang paling sering banget berkaitan dengan kita, baik di lembaga pemerintahan maupun di kegiatan-kegiatan para pejabat kita. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, Kak, di Fakultas Hukum tuh harus bisa hafal undang-undang nggak sih? Kita tuh bakal dipaksa buat ngapal seluruh isi kitab-kitab nggak sih? Jawabannya nggak sama sekali. Jadi Fakultas Hukum ini tuh kalian tuh nggak harus hafal tentang undang-undang, nggak harus hafal tentang kitab-kitabnya, tapi di sini itu kita belajar. Jadi dosen-dosen yang profesional ini mereka bakal ngasih sebuah kasus ketika kita pertemuan kuliah. Nah, dari kasus-kasus itu teman-teman bisa bedah-bedah nih sama teman-teman yang lainnya. Kayak misalkan fakultas ini misalkan nih kasus ini tuh cocoknya kemana sih? Terus yang sesuai sama kasus ini tuh undang-undang yang mana sih? Nah, karena dosen-dosen yang suka ngasih kasus-kasus hukum itu, teman-teman nanti juga bakalan hafal tentang isi undang-undang, tentang kitab-kitab yang nanti suka ada di Indonesia. Nah, dari sana teman-teman bisa belajar tentang kitab-kitab itu. Jadi teman-teman nggak harus menghafal, nggak harus mengingat secara berlebihan, nggak harus baca terus, enggak. Tapi dari kasus-kasus tersebut dan dari cerita-cerita dosen tersebut, teman-teman bisa belajar. Nah, lagi-lagi ada kerjasama nasional dan internasional. Kalau misalkan teman-teman tahu, KPK itu salah satu lembaga yang lumayan terkenal di Indonesia. Nah, sedangkan di Atmajaya itu kadang dosen-dosen suka ngasih tugas kayak misalkan kamu ke pengadilan ini, coba deh kamu wawancarai salah satu pekerja yang ada di KPK. Nah, kalau teman-teman tahu, buat kita menjalin komunikasi serta membuat janji ke lembaga-lembaga pemerintahan itu benar-benar sulit banget. Karena mereka itu benar-benar sibuk banget dan level mereka tuh bukan cuma Jakarta aja, tetapi nasional. Nah, di sini teman-teman dibantu sama Atmajaya supaya teman-teman itu bisa lebih mudah lagi untuk mengakses sebuah perjanjian ke lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, di sini juga ada kerjasama internasionalnya, lagi-lagi tentang pertukaran pelajar ke luar negeri. Kalau teman-teman tahu, hukum kita itu berasal dari Belanda. Nah, di sana juga banyak teman-teman kita dari Atmajaya yang melakukan pertukaran pelajar ke negara Belanda. Nah, fakultas yang berikutnya adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Fakultas Kedokteran ini akreditasnya sudah A,
Dan kalau misalkan teman-teman tahu, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini nggak cuma terfokus ke bidang kedokteran saja, tetapi juga ada salah satu bidang studi lainnya, yaitu farmasi. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya, Atmajaya itu apa sih yang paling istimewa di Fakultas Kesehatannya? Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman nanti masuk Fakultas Kedokteran atau Farmasi, itu teman-teman pasti akan belajar segala sesuatu tentang makhluk hidup. Nah, di rata-rata kampus lainnya, pembelajaran tentang makhluk hidup ini biasanya cuma didukung oleh bahan-bahan atau properti yang berasal dari plastik. Kayak misalkan nih, ada organ tubuh manusia seperti ginjal, tapi itu cuma dalam bentuk plastik aja atau imitasinya. Tetapi kalau di Fakultas Ilmu Kesehatan Atmajaya, kita punya salah satu museum, namanya Museum Anatomi. Ini adalah museum pertama di Indonesia. Dan museum ini juga terbuka untuk umum, tetapi ada sifat perjanjiannya. Nah, paling sering Museum Anatomi ini dipakai oleh mahasiswa kedokteran dan farmasi. Di sana itu diisi oleh organ-organ manusia, oleh segala jenis makhluk hidup yang sifatnya asli dan tidak imitasi, tidak terbuat dari plastik ataupun bahan lainnya, tetapi benar-benar organ asli manusia yang diawetkan. Jadi teman-teman kalau mau belajar tuh nggak perlu lagi meraba-raba seperti, oh ini bentuk ginjal ya, dari bentuk plastiknya. Tapi di sini teman-teman langsung difasilitasi oleh bentuk ginjalnya langsung. Jadi teman-teman bisa langsung melihat strukturnya tuh ada apa aja. Jadi teman-teman nggak perlu lagi menerawang-nerawang tentang organ-organ manusia, tetapi teman-teman sudah disediakan langsung. Jadi teman-teman bisa langsung belajar sesuai dengan materi yang teman-teman dapat. Nah, kerjasama nasional dan internasionalnya juga ada di Unika Atmajaya, di Fakultas Kesehatan dan Kedokteran ini. Khususnya pasti kita bekerja sama dengan Menteri Kesehatan, karena bidang kedokteran itu pasti tidak terlepas dari namanya pengabdian. Nah, jadi di sini Atmajaya juga untuk Indonesia, jadi kami membantu Kementerian Kesehatan serta rumah sakit lainnya dan provinsi lainnya supaya tidak kekurangan dokter, tidak mengalami kesulitan. Terus kalau misalkan teman-teman tahu, di sini ada salah satu beasiswa yang berasal dari khusus untuk Indonesia bagian timur. Kenapa bagian timur? Karena di sana itu kita tahu kalau misalkan dokter itu masih jarang banget di daerah sana. Terus mungkin pendidikan kedokteran di sana itu masih mahal banget. Nah, di sini Unika Atmajaya memberikan beasiswa full kepada teman-teman kita yang ada di daerah timur. Jadi teman-teman yang di daerah timur itu bisa belajar ke Atmajaya dengan tanpa biaya apapun, dan ketika mereka lulus, mereka bisa balik lagi ke tempat asalnya untuk mengabdi. Jadi kita bisa memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah timur sana. Nah, ini juga ada rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan ini, lagi-lagi, kalau misalkan tadi teman-teman tahu tentang magang, nah rumah sakit ini juga disediakan oleh Atmajaya untuk membantu teman-teman belajar nanti di semester akhir-akhir. Nah, di semester akhir ataupun lulus, nanti teman-teman tuh bakal mengalami kesulitan, mungkin, aduh saya mau di RS mana ya, aduh saya kebingungan apakah RS ini membuka lowongan untuk mahasiswa. Nah, teman-teman gak usah khawatir, karena di Atmajaya sendiri kita sudah menyiapkan rumah sakit supaya teman-teman itu tidak perlu kebingungan lagi dan teman-teman bisa langsung bekerja di sana tanpa mengalami kesulitan apapun. Jadi ini sifatnya itu membantu teman-teman supaya menemukan rumah sakit pendidikan untuk teman-teman belajar dan menyelesaikan studi kalian di Atmajaya. Nah, teman-teman, ini ada 10 fakultas kedokteran dengan kelulusan UKM PPD tertinggi tahun 2014 sampai 2017. Di nomor 4-nya itu salah satunya adalah Unika Atmajaya. Nah, di atas-atasnya itu kalau teman-teman lihat ada universitas-universitas negeri. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya, kita tuh nggak pernah kalah dari universitas negeri. Jadi kalau teman-teman nggak usah takut kayak, aduh kalau swasta saya bakalan tertinggal nggak sih dari teman-teman saya yang negeri? Jawabannya nggak sama sekali, karena kita selalu memberikan fasilitas yang terbaik buat teman-teman, dan kita selalu membantu teman-teman supaya teman-teman itu mewujudkan cita-cita teman-teman sesuai dengan bidang yang teman-teman inginkan. Nah, selanjutnya itu adalah fakultas psikologi.
Fakultas Psikologi ini terdapat 4 peminatan. Yang pertama klinis, sosial, industri dan organisasi, dan pendidikan. Nah, tetapi teman-teman mungkin di tahunnya teman-teman nanti, peminatan ini mungkin bakalan nggak ada. Kayak klinis, sosial, industri, pendidikan itu mungkin akan dihapus kalau misalkan pemerintahan kita membuat sebuah aturan baru, kemungkinan akan dihapus. Tetapi teman-teman jangan khawatir. Jadi kayak gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada bidang-bidangnya masing-masing, mungkin teman-teman bakal terfokus tentang suatu hal kayak, oh, ketika lulus nanti saya bisa belajar tentang bidang yang saya minati. Saya minat di psikologi sosial. Berarti saya hanya terfokus ke psikologi sosial saja. Nah, di sini karena dihapus nanti, teman-teman bisa belajar semua tentang peminatan psikologi. Jadi ketika teman-teman lulus, teman-teman tuh nggak bingung. Wah, saya kemarin ngambil peminatan sosial. Saya lulus harus kerja di bidang sosial juga. Enggak. Nah, ketika ini dihapus semuanya, teman-teman ketika lulus bisa bekerja di bidang manapun. Karena ilmu yang teman-teman dapat ketika selama kuliah itu bisa teman-teman pakai di bidang pekerjaan yang teman-teman nanti suka. Kayak misalkan, oh saya sukanya di bidang klinis. Oke, saya bakalan kerja dengan psikolog yang berkaitan dengan bidang-bidang klinis. Seperti itu. Terus kerjasama nasional dan internasionalnya juga diisi oleh beberapa yayasan serta mampuan psikolog-psikolog lainnya. Nah, kerjasama nasional ini dan internasional ini balik lagi didukung oleh perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia seperti Astra Internasional, dan kerjasama internasional ini juga dipilih oleh universitas-universitas yang ada di luar negeri yang bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih dalam lagi tentang dunia psikolog. Kalau misalkan teman-teman tahu, mungkin psikolog di Indonesia itu buat difasilitasinya itu masih jarang banget, dan psikolog-psikolog ini mayoritas itu berkembang di negara-negara luar. Nah, oleh karena itu Atmajaya membantu teman-teman supaya bisa melihat lebih jauh lagi tentang dunia psikolog di luar negeri. Nah, fakultas berikutnya ini adalah Fakultas Teknobiologi. Nah, Fakultas Teknobiologi ini diisi oleh program studi biologi dan teknologi pangan. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu, di kelas 12 atau kelas 11 mungkin teman-teman belajar tentang teknobiologi. Iya, benar banget kalau misalkan bioteknologi ini adalah pemanfaatan tentang seluruh kegiatan makhluk hidup. Baik makhluk hidup tentang tanaman maupun tentang diri kita sendiri. Nah, di sini ada teknologi pangan. Mungkin teman-teman berpikirnya teknologi pangan itu selalu berkaitan tentang makanan. Tetapi jawabannya enggak sama sekali. Di sini lagi-lagi kita belajar tentang pemanfaatan suatu makhluk hidup untuk menjadi produk serta barang atau jasa. Nah, di sini teknologi pangan ini tidak bertugas hanya tentang makanan saja, tetapi teman-teman juga akan dibantu oleh dosen-dosen dan fasilitas yang ada supaya teman-teman itu bisa mengembangkan tentang produk-produk makanan yang ada di Indonesia menjadi lebih berkualitas lagi dan bernilai tinggi. Nah, kerjasama nasional dan kerjasama internasionalnya juga didukung oleh beberapa perusahaan seperti Yakult dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman tahu, teknobiologi itu emang masih jarang banget di Indonesia untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itu lagi-lagi Atmajaya bekerja sama dengan lembaga internasional supaya teman-teman itu bisa difasilitasi untuk keluar negeri dan bisa belajar langsung di daerah-daerah sana tentang pemanfaatan seluruh makhluk hidup yang ada. Nah, selanjutnya, kenapa sih teman-teman tuh harus memilih Unika Atmajaya? Yang pertama ada kualitas. Yang pasti kualitas kita yang pertama adalah akreditas kita sudah A, dan kita juga didukung oleh pemeringkatan internasional. Berarti teman-teman bisa lihat di bawah. Nah, nilai apa sih yang bisa didapat? Atmajaya ini didirikan oleh sekelompok awam muda Katolik, dan Unika Atmajaya ini adalah universitas pertama di dunia yang didirikan oleh awam atau orang muda. Dan kita memiliki sebuah pastoran Atmajaya sebagai wadah pendampingan iman, mahasiswa, dosen, dan karyawan. Di sini nggak cuma pastoran aja, teman-teman. Kalau teman-teman di kampus
Kampus Semanggi, itu di sana juga ada salah satu Goa Maria. Jadi teman-teman di sana bisa berdoa kapanpun dan jam berapapun. Nah, di sini juga ada Pastoran Atmajaya, kita suka mengadakan misa setiap harinya, dan itu bisa membantu teman-teman itu lebih dekat lagi sama Tuhan. Terus di sana juga teman-teman bakal ketemu mahasiswa yang lainnya dan dosen-dosen dari berbagai fakultas. Di situ teman-teman bisa saling kenal, bisa saling dekat. Jadi teman-teman nggak cuma dekat sama Tuhan aja nih ketika ibadah, tetapi teman-teman juga bisa kenal mahasiswa dan dosen dari fakultas lain. Nah, kita juga pernah menerima salah satu kunjungan Paus Yohanes Paulus II. Nah, di situ Paus ini pernah berkunjung ke salah satu kampus, yaitu kampus Semanggi. Di sana kalau misalkan teman-teman nanti sudah bisa berkunjung ke Atmajaya, di sana ada salah satu bentuk kaca gitu. Di sana isinya salah satu tempat duduk yang pernah digunakan oleh Paus ketika berkunjung ke Unika Atmajaya pada saat itu. Ini adalah contoh pertemuannya ketika Paus berkunjung ke Unika Atmajaya saat itu. Nah, nilai yang selanjutnya adalah Atmajaya ini didirikan 1 Juni 1960 bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat di lambang Unika Atmajaya ini ada seluruh lambang Pancasila. Di sini Atmajaya itu menunjukkan walaupun kita namanya Universitas Katolik, tetapi kita juga ingin berkontribusi untuk Indonesia. Nah, di sini teman-teman diajak untuk berkenalan dari mahasiswa berbagai macam latar belakang, budaya, serta agama mereka masing-masing. Jadi yang gabung di Unika Atmajaya ini nggak harus mahasiswa dari agama Kristen dan Katolik saja, tetapi dari agama-agama lain juga banyak banget. Nah, di sini teman-teman nanti bakalan belajar tentang namanya ilmu saling menghargai sesama dan saling bertukar pikiran. Nah, ini adalah gedung-gedung merupakan ruang terbuka bagi mahasiswa untuk berkembangnya. Jadi di Atmajaya itu ada salah satu gedung yang menyediakan sebuah lahan cukup luas. Di sana teman-teman bisa belajar, bisa ngobrol dari mahasiswa dengan fakultas apapun. Di sana teman-teman bisa bertukar pikiran, bertukar tadi tuh ngapain aja sih ketika belajar, fakultas ini tuh ngapain aja sih. Nah, di sini teman-teman bisa saling belajar supaya ilmu teman-teman itu nggak cuma di bidang pelajaran aja, tetapi juga berkembang di bidang lainnya. Nah, seperti yang aku udah bilang dari awal, kalau misalkan Atmajaya itu akreditasnya A, dan kami juga sudah mempunyai pemeringkatan tingkat internasional. Kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada namanya QS-Stars. Nah, di situ adalah salah satu pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga internasional. Dan Atmajaya sudah rata-rata mendapatkan bintang 5 dalam sistem pembelajarannya. Nah, ini adalah pertukaran pelajar yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas di Atmajaya. Ini salah satunya adalah Kaniki, dia dari Fakultas Hukum, dia melakukan pertukaran pelajar ke Polandia. Nah, ini juga ada Kak Arisma, dia melakukan dari ilmu komunikasi, dia melakukan pertukaran pelajar ke Jerman. Ini ada Kak Vinvin, dia dari Fakultas Teknobiologi, dia melakukan pertukaran pelajar ke universitas yang ada di Jepang. Nah, lagi-lagi aku mau bilang ke teman-teman, kalau misalkan Atmajaya itu menyediakan banyak sekali unit kegiatan mahasiswa yang bisa membantu teman-teman berkembang di bidang organisasi. Nah, di sini teman-teman juga dibantu oleh salah satu prestasi mahasiswa yang tidak hanya berkembang di bidang pendidikan saja, tetapi teman-teman juga bisa mengembangkan diri teman-teman, bakat teman-teman di bidang lainnya. Nah, seperti ini, ada mahasiswa berprestasi, terus tim robotik Unika Jaya, terus seperti ini, ada salah satu, kalau teman-teman lihat delegasi AMG itu adalah salah satu peradilan semu yang ada di Atmajaya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, di Atmajaya itu ada salah satu lokasi yang isinya itu tentang pengadilan semu yang persis banget kayak pengadilan-pengadilan di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar hukum, teman-teman gak usah lagi tuh mengunjungi pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia kayak
aduh saya mau melakukan simulasi sidang, saya harus mencari pengadilan ini. Gak usah teman-teman, Atma Jaya sudah memfasilitasi teman-teman supaya teman-teman bisa belajar langsung tentang dunia pengadilan itu langsung di kampus teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung-bingung lagi nyari tempat buat belajar hukum, buat belajar pengadilan di Indonesia. Nah, kami sudah menyediakan langsung peradilan semu supaya teman-teman bisa belajar di sana. Nah, ini ada salah satu prestasi mahasiswa dari unit kegiatan taekwondo. Nah, prestasi mahasiswa lainnya, ini adalah mahasiswa dari akuntansi, dia menjadi salah satu pemenang student ambassador tahun 2017. Dan lagi-lagi, ini adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Psikologi, dia juga pernah terjun ke beberapa kejuaraan. Dan kalau teman-teman tahu, di Atma Jaya itu juga banyak sekali mahasiswa yang nggak hanya minat bakatnya itu berkembang di bidang sesama kampus ataupun lainnya, tetapi juga banyak nih mahasiswa Atma Jaya juga mengikuti tingkat lomba-lomba itu sudah tingkat nasional, bahkan internasional, kayak misalkan teman-teman tahu SEA Games dari beberapa negara ataupun lainnya. Nah, itu teman-teman bisa lihat nih, kalau misalkan banyak mahasiswa Atma Jaya yang juga mengikuti lomba-lomba tersebut. Nah, seperti yang aku udah jelasin dari awal sampai akhir tadi, tentang fakultas, itu kita selalu didukung oleh fasilitas. Fasilitas ini tujuannya adalah membantu teman-teman supaya teman-teman ini nggak belajar hanya tentang teori aja, tetapi teman-teman bisa tahu langsung prakteknya untuk apa. Nah, contohnya ini ada Lab Cafe, ini untuk prodi pariwisata. Nah, kalau tadi teman-teman dengar tentang teknik, ini salah satu contoh lab-lab yang ada di Fakultas Teknik. Nah, ini kalau teman-teman tadi dengerin aku di bagian Fakultas via Bikom, ini difasilitasi oleh berbagai macam lab, seperti lab fotografi, lab radio, dan lab televisi. Jadi teman-teman di sini sudah difasilitasi supaya teman-teman nggak kesulitan lagi mencari studio di luar kampus. Nah, ini juga untuk Fakultas Kedokteran. Jadi karena Fakultas Kedokteran itu lokasinya berdekatan dengan Rumah Sakit Atma Jaya, nah, di sana juga teman-teman kita dari mahasiswa kedokteran juga bisa langsung nih belajar ke rumah sakit dan bertemu dengan pasien-pasien di sana. Jadi teman-teman nggak cuma membayangkan aja, aduh saya kalau ketemu pasien nanti harus ngomong apa ya, harus gimana ya. Nah, di sini Atma Jaya membantu teman-teman supaya teman-teman bisa berinteraksi dengan langsung di Atma Jaya, di Rumah Sakit Atma Jaya ini. Jadi teman-teman nggak usah kebingungan kayak, aduh saya harus apa. Nah, di sini sudah difasilitasi langsung. Nah, kayak tadi aku bilang, kalau misalkan di Fakultas Hukum itu juga ada pengadilan. Nah, kalau teman-teman mau tahu ini di mana sih? Nah, Fakultas Peradilan Semu ini dilakukan langsung di kampus Unika Atma Jaya. Jadi lagi-lagi teman-teman nggak usah balik lagi ke cari-cari pengadilan ataupun lainnya. Nah, di Atma Jaya sendiri sudah disediakan. Dan ini adalah salah satu fasilitas untuk bidang studi farmasi. Nah, fasilitas lainnya, walaupun kita berada di tengah-tengah kota Jakarta, kita juga punya beberapa lapangan olahraga, supaya teman-teman yang mungkin ikut organisasi ataupun festival-festival yang diadakan oleh fakultas-fakultas, itu bisa langsung diadakan di area kampus. Kami juga ada perpustakaan. Jujur banget teman-teman, perpustakaan ini benar-benar lengkap banget dan areanya itu nyaman banget. Bahkan di dalam perpustakaan ini juga ada salah satu tempat buat mahasiswa itu menonton film. Jadi kalau misalkan teman-teman penat banget abis kuliah dan dosennya mungkin gak sesuai yang teman-teman harapkan, bahkan tugasnya menumpuk banget, nah teman-teman bisa sedikit nih meluangkan waktu untuk menonton film sama mahasiswa lainnya, terus saling cerita di studio tersebut. Jadi perpustakaan ini nggak cuma diisi sama buku-buku aja, tetapi hal yang lainnya juga. Nah, Rektor Unika Atma Jaya ini ada Bapak Agustinus, dia adalah seorang dari ekonomi Indonesia. Terus Unika Atma Jaya juga lagi-lagi diajar oleh pengajar-pengajar yang berkualitas. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman masuk Unika Atma Jaya, dan pertama kali kuliah, itu teman-teman pasti bakalan ketemu dengan dosen-dosen yang mungkin
bakalan cerita tentang latar belakang pendidikan mereka. Kalau aku sendiri, ketika aku mulai kuliah di Atmajaya dan dosen-dosen itu cerita, aku benar-benar salut banget karena banyak banget dosen-dosen itu dari lulusan luar negeri. Kayak misalkan di fakultas aku sendiri, ada salah satu dosen yang dia cerita, oh saya lulusan dari Stanford, saya lulusan dari ini. Terus kayak aku kaget banget, wah ternyata pengajar kita sebagus itu. Dan di sana dosen-dosennya tuh nggak pelit ilmu, nggak pelit pengalaman. Jadi apapun yang mereka dapatkan dari pembelajaran mereka selama kuliah, itu selalu berusaha dibagikan ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di Atmajaya. Jadi teman-teman nggak hanya belajar tentang teori aja, tetapi teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman dosen yang berkualitas ini. Nah, ini adalah salah satu testimoni dari beberapa mahasiswa yang sudah lulus. Mereka mungkin sudah banyak banget yang bekerja, bahkan mendirikan perusahaan sendiri dari pembelajaran mereka selama di Unika Atmajaya. Ini ada Kak Yoseo, dia dari Fakultas Komunikasi Atmajaya. Terus ini ada Kak Henry, dia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus ini juga ada Kak Siraj, dia tuh dari Fakultas Hukum juga. Terus saat ini setahu aku dia lagi belajar di luar negeri karena dia mendapatkan beasiswa dari salah satu perusahaan yang pernah jadi tempat magang dia waktu itu. Ini juga ada Kak Kevin, dia alumni dari Teknik Elektro. Nah, ini juga ada Kak Nyeko, dia adalah salah satu eksekutif direktur di PT Bank Mandiri. Nah, dia juga alumni dari manajemen Unika Atmajaya. Ini adalah contoh alumni Atmajaya lainnya. Nah, jaringan dan perusahaan mitra yang tadi teman-teman udah lihat dari awal sampai akhir tentang kerjasama nasional dan internasional. Nah, di sini ada perusahaan-perusahaan yang tergabung sama Unika Atmajaya untuk bekerja sama di berbagai bidang. Nah, kalau teman-teman tahu, mungkin teman-teman di sini ada yang merasa kayak, aduh Kak, saya mau daftar, tapi kok mahal banget ya, kok gini banget ya Kak. Gimana sih Kak? Teman-teman nggak usah khawatir, karena Atmajaya itu memberikan berbagai macam beasiswa, baik dari beasiswa pemerintah maupun beasiswa dari perusahaan atau beasiswa dari Atmajayanya sendiri. Nah, beasiswa-beasiswa ini teman-teman tuh bakal didukung oleh tempat-tempat yang enak banget nih. Misalkan teman-teman mungkin mikirnya, oh saya anak beasiswa, mungkin saya akan dikucilkan dari mahasiswa lainnya. Jawabannya enggak sama sekali. Penilaian kita, kelas kita, teman-teman kita, itu enggak ada yang membedakan antara mahasiswa yang bayar dengan mahasiswa yang menerima beasiswa. Jadi di sini benar-benar enggak ada diskriminasi apapun. Kalau teman-teman niat untuk mendaftarkan diri teman-teman di beasiswa ini, teman-teman nanti bisa cek di link yang aku kasih. Di sana mungkin ada tanggal-tanggal yang bakal tertera dan jenis beasiswa yang bakal teman-teman mungkin pilih untuk ikutin. Kalau misalkan ketika teman-teman masuk ke Unika Atmajaya melewati jalur biasa, tetapi ketika di tengah-tengah perkuliahan, di tengah-tengah semester 2 atau 3, teman-teman merasa, aduh kayaknya biaya kuliahnya semakin mahal. Nah, teman-teman tenang aja, karena kalau teman-teman rajin dan nilai teman-teman bagus, di Unika Atmajaya itu langsung memberikan potongan biaya kepada teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengakses beasiswa, contohnya beasiswa reguler. Nah, di sana itu beasiswa yang disediakan oleh Atmajaya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai nilai yang bagus. Nah, teman-teman aku juga mau kasih tahu kalau misalkan teman-teman beragama Katolik dan teman-teman menerima salah satu program dari gereja yaitu ASAK, Ayo Sekolah Ayo Kuliah, teman-teman juga bisa nih meng-apply ASAK tadi ke beasiswa di Atmajaya. Jadi ASAK tadi itu juga bisa digunakan di kampus ini. Nah, jalur penerimaan ke Unika Atmajaya ini ada beberapa jalur. Yang pertama ada jalur kerjasama bebas tes, jalur bebas tes, dan juga ada jalur reguler.
Nah, kalau teman-teman tahu, jalur bebas tes ini sedang kami buka dari 7 September sampai 17 Oktober nanti dan sedang berlangsung sekarang. Jalur bebas tes ini membebaskan kalian semua dari segala macam bentuk tes. Sedangkan pembedanya dengan jalur reguler ini, jalur reguler ini diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin masuk Unika Atmajaya tetapi melalui tes. Teman-teman gak usah khawatir tesnya itu bakalan offline atau online. Jawabannya pasti online karena mengingat pandemi sekarang. Jadi Atmajaya ini mencari memberikan keamanan untuk mahasiswanya supaya tidak kontak langsung keluar. Tetapi kami menyediakan tes online. Nah, untuk jalur bebas tes UN ini biasanya kita pakai nilai UN. Tapi mungkin kalau misalkan UN sudah nggak ada tahun depan karena dihapus ataupun karena pandemi ini, mungkin teman-teman bisa dibantu dengan memakai nilai sekolah. Nah, kalau jalur bebas tes yang sekarang sedang buka itu, teman-teman juga bisa mengaksesnya di website Atmajaya. Di sana sudah disediakan berbagai macam persyaratan serta dokumen-dokumen yang teman-teman harus lengkapi buat mendaftar. Nah, di jalur bebas tes ini juga teman-teman bisa lihat ada beberapa nilai yang diminta oleh Atmajaya dalam mendaftar. Jadi di sini kami menggunakan nilai-nilai rapot dan teman-teman nanti bisa cek langsung nih kalau nilai saya sekian, Atmajaya saya bisa masuk program studi mana sih, fakultas mana sih. Nah, teman-teman nanti bisa cek di website Atmajaya yang aku kasih. Nah, ini adalah salah satu kontak yang bisa teman-teman hubungi. Kalau mungkin aku presentasi kecepatan atau kurang jelas, teman-teman bisa kontak di bawah ini untuk lebih jelasnya. Kalau teman-teman mau tanya tentang program studi apapun, tentang tabel biaya, ataupun pendaftaran beasiswa lainnya, itu teman-teman bisa menghubungi kami di sini. Sekian presentasi dari aku. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya atau ada yang mau tahu lebih jauh lagi tentang Atmajaya, teman-teman bisa nanya aku lewat chat ya. Terima kasih. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk Mbak Priscila ya? Silahkan, jika ada pertanyaan, teman-teman boleh menuliskan di kolom chat atau langsung open mic. Halo semua, selamat siang. Siang. Siang, Kak. Siang, Bu. Kak. Siang. Ya, Oke, ini dari kelas berapa aja ya teman-teman? Kelas 12 hadir, Kak. Oh, kelas 12 semua nih, satu angkatan. Enggak, ada kelas 10, 11, 12, dan orang tua murid juga. Oh, oke. Oke, ini berarti dari jurusan IPA IPS aja ya? Apa IPA aja, IPS aja? IPA IPS, Kak. Oh, IPA IPS. Oke. Kira-kira setelah presentasi dari Kak Kila, ada pertanyaan nggak nih teman-teman tentang Atmajaya? Kan mengingat kan udah SMA nih, berarti udah nggak muda lagi kan? Gitu. Siapa tahu kayak yang pernah nanya, Kak, apa sih keunggulannya Atmajaya dibandingkan univ swasta lainnya? Gitu. Kak, saya mau nanya, Kak. Boleh, silakan siapa? Dengan siapa namanya? Angkat kelas Saya berapa? Tivan. Saya Tivan, kelas 12. Oke. Kenapa Tivan? Jadi itu kan sepengetahuan saya, tadi kan ada psikolog juga dibahas kan ya, Kak? Iya, betul. Ivan, boleh aku interupsi bentar? Boleh ini dipasang dulu mukanya? Nyalain videonya. Nih, Kak. Oke. Ya, kenapa Tivan? Nah, ini kalau misalkan kemarin tuh kalau nggak salah, saya tuh kan ke kantor ibu saya, nemenin ibu saya, terus ketemu kakak saya. Kakak sepupu saya juga sekolah di Atmajaya, cuma saya nggak berani negur sapa. Kalau dia tuh katanya lagi PKL ya?
Jadi dia ambil jurusan psikolog, terus dia masuk ke dalam Polda Metro Jaya. Nah, itu fungsinya apa sih, Kak? Sebagai psikolog, terus kerja di kepolisian gitu loh, Kak. Kalau boleh Jadi tahu. Jadi gini, Van, sebenarnya di psikologi itu ada 4 jurusan. Ada yang mengenai bisa kamu jadi HRD, itu seperti hubungan industri dan organisasi, terus juga ke pendidikan, terus ada yang biasanya kalau kepolisian tuh lebih kayak, kamu tahu nggak sih kalau ada orang gila yang melakukan tindakan kriminal, atau orang yang kurang waras segala macam melakukan tindakan kriminal tuh biasanya tuh dibantu untuk dianalisa kepribadian tuh melalui psikologi. Nah, itu namanya psikologi kesehatan, seperti itu. Jadi kayak kan kalau ke orang kepolisian kan lebih mengetahui kayak menjudge seseorang kan dari tindakan kriminalnya kan. Nah, kalau psikologi itu berguna, apalagi psikiater, berguna untuk mengetahui kenapa sih dia bisa melakukan hal itu dari mentalnya, seperti itu, Tiffan. Oh ya, Kak, lanjut pertanyaan itu, kalau misalkan kayak gitu tuh selama PKL mahasiswa itu juga dibimbing sama dosennya atau dititipin sama ini, Kak, yang kayak perusahaan yang di PKL-in gitu? Sebenarnya gini ya, Tiffan, kalau menurut pandangan aku pribadi ya, jadi kalau misalnya PKL itu pasti ada dosen pembimbing yang pertama, terus juga ada mentor. Dan kalau di psikologi itu semua dosen tuh dipanggil Mbak atau Mas, karena nggak ada yang sebagai dosen, mereka cuma ada sebagai mentor. Nah, jadi mereka tuh pasti dibimbing oleh seorang dosen pembimbing. Kalau misalnya dia berhubungan dengan suatu perusahaan atau kayak kepolisian, otomatis itu pasti ada mentornya yang mengurusi gitu loh. Jadi kayak untuk kayak kerjasamanya tuh pasti udah ada. Maksudnya kerjasamanya udah ada tuh kayak misalnya nih teman aku kebetulan dia ngambil psikologi jurusannya itu industri dan organisasi. Nah, dia tuh lagi mengurusi mengenai hubungan perekrutan, penilaian untuk perekrutan karyawan baru. Nah, di satu sisi dia akan berhubungan dengan perusahaan karena ingin mengetahui kan kondisi perusahaannya itu gimana dalam hal perekrutan, karakteristik orang yang dibutuhkan, segala macamnya itu kan harus ada dari bidang perusahaan. Nah, kalau misalnya dari sisi Atmajayanya, dia membutuhkan dosen pembimbing atau mentor untuk ngejabarin nih nilai-nilai apa atau data apa yang perlu didapatkan dari perusahaan untuk diolah. Seperti itu. Oke, Kak. Nanti kalau ada pertanyaan, Tiffan ini lagi, Kak. Oke, Ajukan lagi. Ada lagi, teman-teman? Oh ya, sebelumnya nggak usah manggil aku, Kak. Kebetulan aku juga Gons, angkatan 27. Salam kenal ya, teman-teman. Panggil Victoria aja. Siap. Siap, Vic. Ya, yang lain boleh dari komentar chat kita kayak ini aja, Q&A gitu di Instagram. Oh iya, teman-teman jangan lupa ya tolong diisi nih absen yang aku kasih linknya itu. Ini nggak ada yang mau nanya lagi, teman-teman. Apakah kayak, Kak, gimana nih kalau kuliah di Atma? Aku takut nggak dapet jodoh, apa aku takut aku nggak berkembang? Gitu mungkin. Apalagi untuk teman-teman yang udah kelas 12 nih, pasti kan kayak, ya kita tahu lah, kalian kebanyakan ada yang mau ngincer PTN segala macam. Sebenarnya aku nggak ngejudge itu salah, itu bagus banget sih. Cuman akan jauh lebih baik kalau misalnya kalian prepare dari awal, jangan sampai kalian gap year karena nggak dapat univ yang kalian mau, terus kalian kayak, yaudahlah malas putus asa. Menurut aku sih, kalau aku pribadi ya, terlepas dari Atmajaya, kayak sayang umur sih, karena kita nggak ada yang tahu hari esok gimana, gitu. Oh iya Kak, aku mau sedikit cerita nih. Kalau tadi kan Kakak nyinggung sedikit tentang PTN kan. Nah, kalau teman-teman tahu, dulu aku juga lulus di salah satu beberapa jalur masuk ke PTN. Salah satunya itu SBMPTN. Nah, ketika saat itu aku ngambil SBMPTN itu di luar Pulau Jawa. Yang menurut aku, wah potensi salah satu provinsi ini bakalan berkembang banget ketika nanti pemerintah sudah menjadikan sebuah ibu kota. Nah, tetapi balik lagi, ketika itu aku juga daftar di Unika Atmajaya jalur beasiswa. Dan puji Tuhannya waktu itu beasiswa aku keterima di Unika Atmajaya. Jadi waktu itu aku dilema banget antara milih beberapa politeknik, SBMPTN atau Unika Atmajaya. Tetapi balik lagi yang aku fokuskan itu bukan tentang beasiswa aja, tetapi tentang pengajar, tentang organisasi lainnya, tentang mata kuliah di sana. Jadi akhirnya tuh aku memutuskan buat milih Unika Atmajaya sebagai pilihan kuliah aku. Jadi SBM dan Politeknik Negerinya itu aku lepas
dan aku memilih Unika Atmajaya. Dan sampai sekarang aku nggak ada penyesalan sedikit pun karena aku memilih Unika Atmajaya. Karena di Unika Atmajaya itu benar-benar dosennya mengayomi banget. Bahkan ketika aku nanya sama teman-teman aku dari PTN lainnya itu, kayak misalkan aku mahasiswa beasiswa. Nah, teman-teman aku juga ada yang beasiswa di PTN. Dan beasiswa kita tuh jenisnya sama. Nah, kalau di Unika Atmajaya ini, beasiswa aku tuh bener-bener full, dibebaskan dari biaya apapun, tapi teman-teman aku itu dari PTN-PTN lainnya itu kayak mereka beasiswanya cuma setengah, terus kayak mereka punya target nilai kayak IPK-nya tuh harus 3, berapa. Sedangkan aku sama mahasiswa beasiswa lainnya di Atmajaya itu kita nggak ada sama sekali tentang harus mencapai nilai sekian. Kita semua disamain IPK-nya kayak 2,76. Jadi kalau misalkan anak beasiswa itu harus pintar banget, harus ini banget, harus aktif, enggak sama sekali. Karena mahasiswa beasiswa di Atmajaya itu benar-benar disamaratakan oleh mahasiswa lainnya. Jadi aku bersyukur banget sih memilih Atmajaya dan melepas PTN lainnya. Jadi sama sekali nggak ada penyesalan apapun waktu itu. Gitu sih kalau cerita aku dulu. Tuh teman-teman. Aku mau nanya dong. Boleh. Halo. Halo. Ini siapa? Kan tadi aku Aceh. Aceh kelas? Kelas 11. Halo Aceh, jurusan? IPA. Oke Aceh, kenapa? Kan katanya Victoria juga dari GONS kan. Kira-kira tuh apa sih yang paling shocking dari awal dari GONS pindah ke Atmajaya tuh? Kira-kira apa sih yang paling susah beradaptasinya atau dosennya mungkin gimana? Oke. Gini ya, Cek dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru serta orang tua murid, kalau dari aku ya, dari pas masuk GONS ke Atma tuh jatuhnya kayak naik kelas 4 di SMA. Nggak ada yang beda. Asli nggak ada yang beda. Pertemanannya nih kalau misalnya kalian ketemunya, kalian anak GONS nih, kan kalau masuk Atma tuh ya udah ketemunya itu-itu lagi. Cuman, mungkin yang bikin aku kagetnya dikit tuh karena kan aku terbiasa hidupnya di GONS itu kayak ya udah pertemanan Jakarta aja kan. Aku harus beradaptasi dengan orang-orang yang datang dari luar Pulau Jawa. Itu yang benar-benar bikin shock aja sih, kayak aduh, dia orang dari daerah nih, kayak gimana nih harus beretikanya ngomongnya. Yang biasanya ngomong lo gue waktu ketemu teman-teman di GONS, sekarang harus ngomong aku kamu, saya kamu, gitu-gitu. Itu benar-benar kaget banget, sekaget itu. Tapi untuk kayak dosen, segala macamnya tuh persis sama banget kayak di GONS. Jadi kebanyakan tuh anak GONS kalau misalnya di Atma tuh, kan kalau misalnya dulu ya, kalau misalnya menurut aku nih ya, sebelum aku masuk Atma pun, Atma terkenal dengan kayak, susah banget nih lulusnya. Sebenarnya kalau misalnya kalian dari GONS dan kalian belajarnya benar, segala macam, gampang-gampang aja di Atma sebenarnya. Kayak gitu. Dan banyak banget ya, kalau misalnya ada teman-teman aku tuh dari masing-masing fakultas, kalau nggak anak GONS tuh biasanya yang jadi terlihat banget lah kayak dengan kepribadiannya yang welcome sama orang-orang, terus juga lebih ke apa ya, kalau kalian masih membudayakan kesederhanaan tuh kerasa banget sih di Atmajaya, kelihatan banget yang mana-mana tiba-tiba kaget kuliah, terus tiba-tiba aneh-aneh tindakannya, kayak gitu-gitu tuh kelihatan banget, beneran deh, asli. Kalian cobain kalau misalnya kalian kuliah, gitu. Terjawab nggak, Aceh? Terjawab, makasih ya, dijawab. Sama-sama, Aceh. Ada lagi teman-teman? Atau Bapak Ibu guru atau orang tua murid yang ingin menanyakan mengenai Atmajaya, boleh kok, silakan. Oke, Kak Victoria, ini ada pertanyaan dari wali murid. Boleh. Dari Bu Kusuma Wardani. Berapa kisaran biaya di Atmajaya? Kalau sudah bayar uang pangkal dan mau mengundurkan diri karena masuk PTN, berapa potongannya? Gitu. Oke, bisa dibantu dengan Kak Kila? Oke, kalau misalkan teman-teman keterima di salah satu PTN yang nanti akan disebutkan nanti aku kasih linknya, itu ada beberapa PTN yang seperti ITB, UI, dan lain-lain, uang yang akan dikembalikan oleh Atmajaya itu adalah uang yang teman-teman sudah bayarkan seperti cicilan lainnya. Tetapi kalau untuk initial payment atau pembayaran pertama kali, itu mohon maaf banget, kami nggak bisa kembalikan. Tetapi untuk uang yang lainnya itu pasti akan dikembalikan.
Untuk tabel biayanya nanti aku kirim aja ya Kak di sini biar mungkin orang tuanya bisa lihat lebih rinci lagi tentang biayanya. Mungkin kalian ada yang bisa ditambahkan? Halo Ibu Kusuma Wardani, mungkin lebih singkatnya seperti ini Bu. Jadi pertama apabila anak Ibu keterima di Atmajaya, itu akan dilakukannya uang tanda jadi atau disebut dengan initial payment Bu. Nah initial payment ini akan dibayarkan untuk uang muka pertama kali, kemudian akan dilakukan angsuran untuk mengenai pembayaran selanjutnya. Nah untuk pembayaran selanjutnya untuk sebagai mahasiswa baru, itu dapat dilakukan cicilan. Kemudian apabila anak Ibu keterima di SBMPTN, melalui jalur SBMPTN atau SNMPTN, uang cicilan tersebut akan dikembalikan 100% tanpa adanya potongan. Tapi kami hanya bisa menahan initial payment 8 juta, itu yang tidak bisa kami kembalikan. Semisal seperti misalnya ya Bu, untuk masuk Fakultas Teknik Industri itu sekitar 45 juta untuk sebagai mahasiswa baru semester 1. Nah, 45 juta itu udah termasuk dengan uang initial payment, sehingga uang yang akan kami kembalikan itu sebesar 37 juta, uang 8 jutanya kami tahan sebagai uang tanda jadi sudah menjadi mahasiswa di Atmajaya. Seperti itu Bu, simpelnya. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oh, mungkin kalau sekarang tuh lagi hitsnya TikTok-an kan ya. Kayak ya nggak mungkin lah teman-teman nggak pernah lihat video TikTok tuh kayak gimana kan. Tenang, spot di Atmajaya banyak buat bikin TikTok-an kok. Jadi, oh iya, terus juga di Atma tuh ya, kalian jangan takut nggak ada kayak, aduh nggak ada yang cantik-cantik nih, banyak banget selebgram, guys, di Atma asli. Kayak apalagi tuh di jurusan psikologi, hukum, komunikasi, astaga, akuntansi, manajemen. Tuh, jadi kalau kalian ingin mengasah bakat kalian jadi TikTokers atau mau jadi selebgram tuh bisa banget gitu. Ada lagi kah yang mau bertanya, teman-teman? Ayo teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Gimana nih, Gon? Semakin seru nggak sekarang? Astaga. Sepertinya masih pada malu-malu, Kak. Iya nih, Bu. Ibu guru BK ya, Bu ya? Iya. Teman-teman, apakah ada yang bertanya kepada Kak Priscila dan juga Kak Victoria ini? Mumpung ada kesempatan loh. Oh iya teman-teman, aku boleh pesan aja nih buat kalian teman-teman kelas 12, kita kan lagi buka jalur bebas tes. Ya, lebih baik saran aku ya, kalian coba daftar aja dulu, nggak salah sih kalian daftar, karena kan juga jaga-jaga yang pertama, terus juga kalian nggak perlu ikut tes. Jadi ya, coba aja gitu. Ada lagi teman-teman? Oh iya, untuk ini juga aku dari jurusan Teknik Industri. Kalau Kak Kila dari mana, Kak? Aku dari Fakultas Hukum. Oh, tuh hukum. Kalau aku di kampus BSD, kalau Kak Kila di kampus Semanggi. Semanggi. Ada lagi teman-teman, apa yang mau ditanyain? Mungkin yang masih bingung, aduh Kak, Atmajaya itu apa? Mungkin segitu atau apa? Atau ada yang mau sharing nih tentang kayak tadi kayak Tivan, kalau sepupunya kuliah di psikologi gitu, masih bingung ngapain ke kepolisian.
Ayo, Ada yang nanya nih. Oh iya, iya. Saya mau tanya soal fakultas kedokterannya ya, karena tadi saya telat masuk Miss mengenai biayanya dalam DLL. Terima kasih. Teman-teman bisa... Oke. Boleh jawab nih, Kak. Priscilla Hutagalung. Yang mana nih kakaknya? Oh, yang ini. Halo. Iya, saya. Oh, halo, Saya Ibu. Selamat siang. Masuk saya kira. orang tua murid dari anak saya sih masih kelas 11. Baik, Kelas Bu. 11 di 11 IPA 5. Saya hanya mau tanya mengenai Atmajaya itu tadi karena saya telat masuk ya. Jadi saya kurang mau tanya sedikit tentang mengenai fakultas kedokterannya Oke, di boleh. Atmajaya. Oke, kira-kira apa yang Ibu ingin tanyakan nih? Apa yang belum saya Ya mungkin kamu bisa jelaskan mengenai sekilas gitu mengenai fakultas kedokteran di Atmajaya itu mengenai biayanya atau mengenai keunggulannya apa gitu loh. Oke, boleh dibantu Kak Kila dijelasin dulu fakultas kedokteran bagaimana? Fakultas kedokteran sendiri akreditasi itu sudah A, Bu. Dan kita juga punya rumah sakit Atmajaya. Di sana sering sekali digunakan oleh mahasiswa untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Jadi mahasiswa kedokteran itu nggak cuma belajar tentang teorinya saja dan dari dosen-dosen saja, tetapi mahasiswa-mahasiswa juga bisa belajar langsung dan berkomunikasi langsung dengan pasien-pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, selain itu kami juga punya museum, namanya Museum Anatomi. Itu adalah museum pertama yang ada di Indonesia. Museum Anatomi ini memfasilitasi dengan peralatan yang sangat canggih seperti organ-organ manusia ataupun hal-hal lainnya yang mungkin di kampus-kampus lain itu masih dalam berbentuk imitasinya atau bentuk palsunya. Di Atmajaya sendiri ini, di Museum Anatomi ini sudah dilengkapi oleh semua pemanfaatan organ manusia itu dalam bentuk aslinya. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu nggak perlu lagi membayangkan bagaimana sih bentuk-bentuk organ aslinya itu seperti apa, tetapi mahasiswa bisa langsung melihat dengan mata mereka kalau misalkan organ-organ manusia itu seperti ini. Jadi di sana juga dibantu oleh dosen-dosen. Jadi kalau mahasiswa mungkin kebingungan dalam belajar, di sana juga dosen-dosen akan membantu mahasiswa tersebut dan menjelaskannya secara langsung. Jadi mahasiswa di sana itu nggak perlu khawatir bakalan bingung atau gimana, karena dosen-dosen pasti akan membantu mahasiswa lainnya untuk belajar dan menambah pengalaman-pengalaman mereka di bidang kedokteran. Selain itu, ketika teman-teman nanti mungkin semester akhir bakalan magang ataupun lainnya, Atmajaya sendiri juga sudah bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan. Jadi teman-teman yang mahasiswa dari fakultas kedokteran ini bisa langsung akses ke rumah sakit pendidikan tersebut untuk bekerja dan belajar di sana supaya lebih baik lagi dalam berinteraksi dengan pasien dan dunia kedokteran. Untuk tabel biaya sendiri nanti akan saya berikan supaya Ibu bisa membaca lebih lengkap lagi dan mungkin bisa mempertimbangkannya. Mungkin kalian ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi gini Bu, saya cuma mau nambahin aja. Pertama itu di kedokteran ada 3 fase, namanya preklin, klinik, dan koas. Oke, kalau preklin itu seperti kuliahnya 3,5 tahun sampai 4 tahun. Preklin itu seperti mahasiswanya akan mempelajari mengenai teori. Nah, perbedaan jurusan kedokteran dengan jurusan lainnya adalah mereka pakai sistem blok, Bu. Jadi, beda dengan kami mahasiswa lainnya yang bukan kedokteran. Nah, jadi kayak bloknya itu gimana? Maksudnya itu dalam satu semester itu terdapat 3 blok dengan 2 mayor. Blok mayor itu seperti pengetahuan yang cakupannya besar seperti ilmu pernafasan ataupun juga bagian jantung seperti itu. Jadi mereka pakai sistem blok. Nah, kemudian untuk preklin, habis itu kemudian lanjutkan dengan klinik. Klinik itu adalah mereka akan berkecimpung dalam praktikum, laboratorium, segala macam itu di Rumah Sakit Atmajaya, Bu. Nah, kemudian setelah itu terakhir ada koas. Nah, apa yang menjadi keuntungan dari kuliah di kedokteran Atmajaya? Kita itu sudah mengatur semuanya mengenai keamanan dari masing-masing mahasiswa. Karena kan kalau koas itu akan ditempatkan di masing-masing rumah sakit ya, Bu. Nah, rumah sakitnya tuh nggak monoton cuma di Atmajaya, ada yang di rumah sakit ketergantungan obat, ada di rumah sakit bagian Jawa Timur, segala macam kan, Bu. Nah, kelebihannya apa? Kita telah menyiapkan mes untuk masing-masing mahasiswa.
Sehingga jadi untuk orang tuanya tuh nggak perlu khawatir untuk mencari kos, keamanan bagaimana, karena kami Atma Jaya akan menabung di mes yang sudah ditetapkan sebagai hubungan kerjasama antara Atma Jaya dengan rumah sakit tersebut, Bu. Gitu. Kemudian, kalau boleh saya saran, Bu, karena ini kan anak Ibu masih kelas 11, akan jauh lebih baik tahun depan saat mulai ajaran baru itu boleh didaftarkan via KJBT, Bu, kerjasama jalur bebas tes, atau via jalur bebas tes, JBT, Bu. Karena kedokteran akan tutup pendaftaran tuh lebih awal dibandingkan jurusan lain. Kami menyediakan kuota hanya 200 sampai 250 slot aja, Bu, seperti itu. Lalu kalau misalnya untuk kedokteran itu kita sistemnya nggak pakai sistem, kalau misalnya beberapa univ yang saya tahu, Bu, akan sistemnya kan diperantelin, Bu, kayak ya dibedain segala macamnya, kayak misalnya untuk bagian buku, terus bagian ini apa itu dibedain, Bu. Kalau di Atma Jaya itu sudah semuanya, Bu, include dalam pembayaran pertama kali sebagai mahasiswa semester baru, mahasiswa baru. Terus juga karena kedokteran ini jumlah uang pangkal dan uang kuliahnya terlalu cukup mahal, Bu, menurut saya, itu kami menyediakan cicilan sebanyak 10 kali. Jadi kalau misalnya dari Oktober tuh bisa sampai Juli melakukan pembayarannya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya untuk ininya. Nanti kalau mengenai ininya, untuk kayak biayanya gitu, saya bisa dapat atau bagaimana? Bisa dapat, Ibu. Ini kita udah share di chat-nya, Ibu bisa download aja, atau nanti Ibu bisa lihat di daftar tabel biaya Unik Atma Jaya, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih sudah bertanya. Selamat siang. Siang. Tuh guys, udah ada ibu yang nanya mengenai kedokteran. Kalian kelas 12 udah tahu belum mau kuliah di mana, jurusan apa? Jurusan dulu deh, nggak usah kuliah. Coba tahu kita bisa bantu gitu kan. Pengennya sih teknik industri, Kak, tapi nggak tahu. Kak, lupa. Aceh kenapa mau masuk teknik industri, Cek? Aceh. Jadi awalnya tuh pengen masuknya ke bisnis manajemen, cuman pengen yang lebih ke teknikalnya buat lebih ke mengurus usahanya, struktur, terus perancangan kepada si pegawai-pegawainya gimana, jadi pengen teknik industri gitu, Kak. Yes. Kita juga belajar tentang itu sih, Cek. Kita belajar tentang psikologi juga, manajemen, sistem dan mesin gitu-gitu sih, Cek. Kalau kamu suka sih, cocok industri dibandingkan manajemen. Karena manajemen kebanyakan kan kayak lebih hitungan, terus juga cuman analisis mengenai keuangan doang sama mengenai tenaga kerja kan. Kalau untuk basicnya tuh mendingan teknik industri sih kalau menurut aku pribadi, Cek, gitu. Ada kayak Sepanjang lain? ini menurut Kakak gimana nih? Seru nggak di teknik industri yang di Atma Jaya? Seru, Kak, seru, asli seru. Kalau zaman aku seru. Kayak bener-bener kayak Gons deh, ada kayak MOPD-nya gitu. Kan MOPD apa sih? Pembeda. Kan MOPD bukan? Pakai MOPD nggak? MOPD. Sorry, MOS orientasi gitu. Oh, MIG. Sebutnya MIG masih ada sih. Oh iya, kayak gitu tuh nanti. Masih ada. Gitu, Cek. Siap-siap mental kedua kalinya berarti. Enggak, tapi cuman sekali doang. Cuman kalau misalnya di teknik, kalau menurut aku tuh lebih kayak think do think sih. Jadi kayak kalau misalnya emang kamu mau berargumen tuh harus memiliki dasar, nggak cuman kayak nyeplos aja gitu. Aceh kelas berapa? Kelas 11 ya? Terima kasih udah dijawab. Masih kelas 11, makanya masih bingung nih mau milih yang mana univnya. Oke, semangat Aceh. Udah Atma aja yuk sini. Makasih. Oke, yang lain nih? Mau nanya dong. Boleh, Kinta. Halo. Sorry. Soal itu, Kak, yang jalur bebas tes, itu tesnya kayak gimana sih? Maksudnya apa yang required-nya itu apa? Kamu mau daftar jalur bebas tes? Iya, yang lagi buka kan ya katanya? Iya, betul. Kalau jalur bebas tes, kamu nggak perlu tes. Kamu tinggal upload nilai-nilai aja, Kinta. Oh, nilai doang. Terus syaratnya nggak ada lagi yang lain? Nggak ada, sama dokumen-dokumen aja. Nanti kamu tinggal tunggu pengumuman, keterima atau enggak. Oh,
Oke, makasih Kak. Kamu mau daftar apa, Kinta? Kenapa? Kamu mau daftar? Jurusannya. Iya. Masih bingung sih Kak, tapi pengen kayak psikologi atau apa nggak tahu. Masih bingung sih, jujur. Oh alah, kalau psikologi itu nanti kamu ada motivation letter. Kamu harus buat motivation letter gitu sih. Itu yang bakal jadi pembeda kamu sama calon-calon lainnya gitu. Semangat Kinta, bisa kok. Makasih Kak. Ada lagi teman-teman? Aku mau nanya, Kak. Boleh? Dengan siapa di mana? Aku Angela Latif. Aku mau nanya soal beasiswa kalau untuk kedokteran itu ada nggak ya, Kak? Atau potongan atau gimana gitu? Kalau kedokteran kita dikit banget ya Kak untuk beasiswanya. Mungkin ada, tapi nggak sebanyak dengan jurusan lain karena kan untuk masalah dari segi alat-alatnya, juga kadaver kalau kalian tahu itu adalah mayat. Mayatnya itu kan kita beli emang mahal, jadi kayak kalau misalnya untuk potongan beasiswanya itu mungkin ada tapi sedikit banget untuk kedokterannya. Jadi itu bisa jadi karena kerjasama antar perusahaan atau kamu nge-apply sendiri ke Atmajayanya seperti itu. Mungkin kalau dari skala ya, kita pakai skala aja ya, 1/10 sekitar 3 lah untuk beasiswanya gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Semangat ya. Ada lagi yang mau ditanya Kak? Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Saya mau tanya. Ya, halo Michael. Dari kelas berapa? Jurusan apa? Joshua sebenarnya. Oh Joshua. Sorry, salah baca nama. Iya, Kak. Ya ampun, maaf Joshua. Halo. Halo. Saya mau tanya lagi tentang yang sistem 3 blok di Fakultas Kedokteran itu. Maksudnya gimana? Itu maksudnya 3 bloknya bagaimana ya? Jadi gini, kalau aku boleh jabarin, jadi kalau misalnya 1 semester itu mereka ada sistem blok. Bloknya itu jatuhnya seperti mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu kan mereka lebih fokusnya ke biologi dan kimia ya. Kalau menurut aku ya. Jadi dia tuh kayak beda dengan jurusan lainnya. Jadi kayak misalnya dia fokusnya untuk satu hal aja nih, kayak untuk bagian kepala, bloknya itu yang pertama misalnya bagian kepala aja, atau bagian jantungnya aja, atau bagian ginjalnya aja, itu namanya per blok. Ada blok mayor dan blok minor. Nah, kalau untuk menamanya itu aku cuma nyebutin asal aja, karena kan mereka beda-beda tuh blok-bloknya. Seperti itu. Nah, jadi 1 semester itu kamu akan mempelajari 3 bagian dalam 1 semester. Misalnya nih ya, kayak misalnya untuk semester pertama nih kamu akan mempelajari sistem pencernaan. Berarti bisa ke lambung, bisa ke pankreas, dan penyakit-penyakit lainnya, serta obat-obatannya. Seperti itu. Oke. Udah terjawab, Joshua? Joshua mau jadi kedokteran ya? Iya. Semangat Joshua. Joshua kelas berapa? Kelas 12 sekarang. Oh, ya udah kamu daftar JBT aja, Jos, belum ketutup, nggak dapat slot. Udah. Oh, udah. Tapi belum kirim surat motivasi. Oh, gitu. Oke. Semangat Joshua. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kak, ini ada yang nanya nih, Kak. Kalau di Atma tuh ada ekskul atau komunitas gitu nggak sih? Sebenarnya kalau di dunia perkuliahan itu namanya bukan ekskul, tapi sejenis ekskul. Di dunia perkuliahan itu namanya UKM atau UKK, jadi kayak unit kegiatan mahasiswa gitu. Nah, di sini tuh kita sama-sama belajar berorganisasi sesuai dengan bidang yang kita suka. Nah, kalau misalkan Maria tanya, di Atmajaya itu ada UKM apa aja sih? Ada komunitas apa aja sih? Sebenarnya banyak banget ya, Kak. Kayak baik organisasi ataupun kegiatan dari bidang olahraga maupun dari bidang bahasa dan lain-lain. Jadi kalau ditanya ada banyak atau enggak, pasti banyak banget. Kalau misalnya teman-teman kayaknya suka basket, nah teman-teman bisa tuh gabung ke UKM yang bergerak di bidang basket. Teman-teman misalkan suka Jepang, nah teman-teman bisa nih gabung ke UKM yang berbau Jepang.
ataupun teman-teman suka nyanyi. Nah, teman-teman juga bisa gabung sama UKM yang bergerak di bidang paduan suara. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan di dunia perkuliahan itu bakalan kayak gimana sih ekskulnya atau organisasinya. Kalau organisasinya tingkat fakultas, itu pasti teman-teman cuma ketemu sama teman-teman fakultas aja, ataupun kakak-kakak lainnya dari fakultas tersebut. Tetapi kalau misalkan UKM-nya itu tingkatnya ke universitas, nah di sana teman-teman bisa kenal sama teman-teman lainnya, mahasiswa lainnya itu dari berbagai macam fakultas. Jadi di sana teman-teman bisa bertukar pikiran, bisa bertukar pengalaman dari mahasiswa lainnya di fakultas yang berbeda. Gitu. Jadi teman-teman bisa kenal sama banyak orang, bisa jalin relasi dan koneksi dengan mahasiswa lainnya. Gitu, teman-teman. Oh ya, buat teman-teman sebelumnya, aku boleh ini nggak dokumentasi dulu, boleh dimunculin nggak muka-mukanya nih? Mau aku dokumentasi nih, ayo foto yuk, foto. Ya, walaupun cuma screenshot. Astaga, akhirnya keluar semua nih teman-teman. Ayo, udah ya semuanya, teman-teman. Ini belum nih, ada beberapa yang belum. Bentar ya. Yuk, yang lain. Oke. Bentar ya. Tunggu. Kak, kamera aku rusak, maaf. Ya udah, maaf ya kalau kamu ini nggak masuk. Bentar. Senyum ya. Tahan ya senyumnya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir. 1, 2. Oke. Cakep. Makasih teman-teman. Ada lagi yang mau nanya nggak nih? Ada yang mau bertanya lagi nggak teman-teman? Kalau satu lagi boleh Kak? Boleh. Siapa nih? Ganendra. Untuk halo Kak, untuk di jurusan psikologi itu untuk beasiswanya gimana Kak? Apakah ada yang tipe-tipenya apa aja atau cara untuk apply-nya gimana gitu? Boleh Kak Kira dijawab, Kak? Kalau beasiswa sendiri di Fakultas Psikologi, setahu aku ya, itu dia didominasi beda sih sama kayak Fakultas Kedokteran. Kalau misalkan tadi Kak Victoria itu ngejelasin Fakultas Kedokteran itu beasiswanya dikit. Nah, tetapi kalau di Fakultas Psikologi ini beasiswanya itu rata-rata bisa beasiswa dari perusahaan ataupun beasiswa dari pemerintah. Kayak misalkan teman aku tuh ada dia penerima beasiswa bidik misi. Tetapi kalau sekarang itu mungkin namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi kalau menurut aku sih Kak, kalau di Fakultas Psikologi itu beasiswanya lebih umum sih dan lebih banyak banget daripada Fakultas Kedokteran yang bergerak di bidang kesehatan ya. Karena kalau psikologi itu kan mungkin mirip-mirip kayak bidang kesehatan. Nah, kalau Fakultas Kedokteran mungkin dikit beasiswanya, kalau di Fakultas Psikologi itu terbilang banyak dan terbilang lebih umum sih. Mungkin Kak Alin ada yang mau ditambahin? Oh, udah kok cukup. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama, Ganendra. Ada lagi teman-teman? Oke, nampaknya waktu kita sudah menunjukkan pukul 1 ya. Mungkin jika teman-teman ingin bertanya atau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Kak Priscilla dan Kak Victoria, tadi udah di-share ya nomornya, gitu. Boleh teman-teman menghubungi Kak Priscilla dan juga Kak Victoria ya, melalui kontak yang sudah di-share tadi. Oke. Sebelum saya tutup mungkin dari Kak Priscilla atau Kak Victoria ada close statement dulu. Kenapa nih teman-teman harus masuk Atmajaya gitu? Atau gimana? Tahu sudah? Bagaimana? Oh iya Ibu, boleh dari saya sendiri untuk rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru staf partner, terutama teman-teman yang kelas 12, boleh dicoba dulu ke Atmajaya. Kalau bisa sih ya kuliah aja di Atma gitu. Untuk Kak Priscilla boleh dan mungkin ada tambahan Kak?
Mungkin jangan takut buat masuk dunia perkuliahan karena mungkin teman-teman mikirnya bakalan kaget banget sama budayanya. Tetapi kalau di Atma sendiri, karena kita banyak dari berbagai macam latar belakang, kayak golongan, agama, maupun lainnya, kita bisa sama-sama berkumpul, bisa bertukar pikiran, dan menjalin relasi lainnya. Jadi kalau teman-teman ngerasa takut tentang dunia perkuliahan atau tugas-tugasnya, teman-teman gak usah khawatir, karena pasti banyak banget mahasiswa lainnya dan dosen lainnya yang bisa bantu teman-teman dalam belajar dan kuliah ke depannya. Jadi jangan takut, dan pilih Atma Jaya karena di sana teman-teman bisa bertemu dengan orang dari berbagai macam latar belakang. Semangat kelas 12-nya dan kelas lainnya. Jangan lupa belajar. Itu aja sih. Jangan takut ya masuk dunia perkuliahan gitu, kata Kak Priscilla dan juga Kak Victoria. Iya. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Kak Priscilla dan juga Kak Victoria dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Tadi saya mohon maaf ya apabila bilang Yogyakarta gitu, salah tipe gitu. Oke, karena sudah memberikan informasi dan bersedia untuk meluangkan waktunya kepada kami dan teman-teman. Harapannya semoga ke depannya banyak teman-teman dari Gonzaga nih yang mau join dan juga bergabung berminat menjadi bagian dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Dan semoga kerjasama antar universitas dan juga sekolah ini tetap berlangsung sehingga kami bisa bertemu, kita bisa bertemu lagi di EduFair selanjutnya begitu ya. Oke, terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu wali siswa terutama dan juga Bapak Ibu guru yang tadi sempat join dan juga tadi ada Pater, terus juga teman-teman semuanya dari kelas 10, 11 maupun kelas 12 yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti Gonzaga Virtual EduFair pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Nah, jika teman-teman mau bertanya tadi bisa cek Instagram juga ya, udah di-share @joinatma _atma gitu. Mengingatkan juga kepada teman-teman, setelah ini juga ada presentasi dari Universitas Parahyangan dan juga Jaso Perwakilan Kedutaan Jepang. Apabila ada yang berminat, teman-teman boleh registrasi dan juga out gitu ke ruang selanjutnya begitu. Terima kasih kami sekali lagi ucapkan kepada Kak Priscilla dan juga Kak Victoria. Baik, Ibu. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Untuk infonya. Sukses untuk Atma Jaya. Terima kasih. Sampai ketemu di Atma ya. Terima kasih.